Hai hai hai, annyeonghaseyo Rebun. Jumpa lagi dengan Mimin di Seri Channel yang selalu mengupas alur cerita dari drama-drama terkeren, terbaik, terseru, terasyik, dan yang pastinya selalu Mimin suguhkan dengan kualitas video ter-HD. Di video kali ini Mimin akan mengupas alur drama Korea yang bakalan bikin kita senyum-senyum sendiri nih Cingu. Drama ini berjudul My Strong Hero, di mana drama ini mengisahkan tentang seorang siswa bernama Kang Bok-soo yang diperankan oleh Yoo Seung-ho yang diusir dari sekolahnya setelah dituduh melakukan kekerasan terhadap siswa lain. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali ke sekolahnya sebagai orang dewasa dan mencoba untuk membalas dendam. Di sekolahnya itu, ia bertemu kembali dengan cinta pertamanya, yaitu Soo-jong yang diperankan oleh Jo Bo-ah. Soo-jong kini menjadi seorang guru di SMA tersebut. Sudah penasaran dengan cerita lengkap dari drama ini? Mari langsung saja kita rekap kisah selengkapnya. Siapkan handsfree, mantapkan posisi, dan capcus. Cerita diawali memperlihatkan seorang pria yang mengendarai skuternya menuju sebuah hotel. Pria ini bernama Bok-soo. Di sisi lain, terlihat seorang wanita cantik datang ke kondangan. Wanita ini adalah seorang guru honorer bernama Soo-jong. Ia menghadiri acara pernikahan putri kepala sekolahnya, yaitu Pak Kim. Namun rupanya karena Soo-jong ini seorang guru tidak tetap, ia tidak diundang olehnya. Sementara itu, Bok-soo ternyata datang ke acara pernikahan untuk mengacaukan pernikahan tersebut atas permintaan kliennya. Bok-soo dibantu oleh teman-temannya sehingga ia bisa pergi dengan selamat membawa pengantin wanita pergi dari tempat itu. Saat itu, Bok-soo berpapasan dengan Soo-jong dan sekilas teringat akan masa lalunya. Ternyata pekerjaan Bok-soo ini adalah mengerjakan sesuatu hal yang diminta oleh kliennya. Di perjalanan pulang, Bok-soo hampir saja menabrak murid-murid SMA Seolsong. Melihat mereka, Bok-soo jadi teringat akan kenangannya saat SMA karena dulu ia bersekolah di SMA tersebut. Scene lalu membawa kita flashback ke masa-masa SMA Bok-soo. Saat itu, Bok-soo dan temannya terlambat datang ke sekolah dan masuk ke sekolah dengan cara memanjat pagar. Walaupun mereka berhasil, sayangnya mereka ketahuan oleh Pak Pak dan akhirnya dihukum olehnya. Rupanya Bok-soo dan Gong-yeon ini satu kelas dan mereka sahabatan. Di kelasnya, Bok-soo juga satu kelas dengan Soo-jong, di mana Soo-jong ini adalah ketua kelas dan murid terpandai di sana. Tak lama kemudian, Pak Pak datang ke kelas untuk mengumumkan hasil ujian mereka. Seperti biasa, Soo-jong sang ketua kelas selalu mendapat nilai tertinggi di setiap ujian. Dan walaupun Bok-soo selalu mendapat nilai terendah, ia selalu bangga berada di urutan terakhir. Karena kebanyakan nilai kelas itu jelek, Pak Pak yang merupakan wali kelas mereka menemukan sebuah solusi untuk menaikkan nilai rata-rata kelasnya. Ia mencetuskan sebuah ide di mana siswa-siswa yang pandai di kelasnya harus mengajari siswa yang nilainya rendah. Dan saat itu, Pak Pak membuat Bok-soo satu kelompok dengan Soo-jong. Soo-jong yang tak ingin nilai kelompoknya hancur gara-gara Bok-soo mengajaknya untuk belajar dengan benar. Namun seperti biasa, Bok-soo selalu tidur di kelasnya dan tak pernah menghiraukan ajakan Soo-jong. Dengan gigih, Soo-jong terus-menerus mengajak Bok-soo untuk belajar hingga dirinya merasa sangat frustasi. Suatu hari, Soo-jong mengajak Bok-soo untuk berbicara empat mata dengannya. Mereka naik ke atap gedung dan tiba-tiba ketika Soo-jong menarik Bok-soo dan posisi mereka menjadi sangat dekat, Bok-soo sedikit deg-degan saat wajahnya berdekatan dengan Soo-jong. 처먹을 새끼야. 네가 피타고라스가 삼각형인지 오각형인지 몰랐어. Namun rupanya Soo-jong malah mengumpatnya dan memberinya sebuah buku. Saat itulah Bok-soo mulai memiliki perasaan suka terhadap Soo-jong.
Setelah kejadian itu, Boksu yang anti sekali untuk belajar, kini ia pun mulai belajar di rumahnya, dan hal itu tentu saja membuat ibunya terheran. Esok harinya ketika di sekolah, Boksu memberikan buku kemarin kepada Sujong, dan saat Sujong melihat dirinya, hati Boksu menjadi semakin deg-degan dan tak tahu harus berbuat apa. Namun ketika Sujong memeriksa hasil belajar Boksu, ternyata soal yang telah dikerjakannya semuanya salah. Saat itu Sujong lalu melihat seseorang sedang dirundung. Boksu yang secara kebetulan berada di sana melihat hal itu dan berusaha menolongnya. Ia menghajar semua siswa tersebut dan membuat mereka semua pergi, walau kakinya terasa sakit karena terkilir ketika melakukan aksinya. Scene lalu memperlihatkan Boksu dan Sujong yang harus berlomba untuk mendapat nilai terbaik dalam balapan. Boksu yang tak kuat berlari karena kakinya sakit terjatuh dalam balapan tersebut. Namun Sujong yang tak ingin nilainya hancur gara-gara hal itu segera bangun dan menggendong Boksu hingga mencapai garis finish. Dan tentu saja hal tersebut membuat Boksu merasa sangat malu. Ia pun lalu terlihat marah kepada Sujong, akan tetapi saat Sujong berkata bahwa Boksu sangat keren saat tadi ia menyelamatkan siswa yang dirundung, Boksu pun menjadi tak bisa berkata-kata. Tak lama kemudian, karena sudah tak kuasa menahan rasa sukanya, akhirnya Boksu mengajak Sujong untuk berkencan dengannya. Namun Sujong menolaknya dengan berkata ia tidak berkencan dengan orang bodoh. Setelah mendapat penolakan itu, Boksu lalu belajar dengan sangat giat, akan tetapi hasilnya tetap mengecewakan. Sujong yang melihat Boksu selalu gagal mengerjakan tugasnya kembali mengajarinya, hingga dalam ujian Boksu pun melakukannya dengan cukup baik. Singkat cerita, Boksu mendapat hasil ujiannya dan berlari menemui Sujong di atap. Di sana ia mendapati Sujong tertidur, lalu saat Sujong terbangun mereka terlihat saling bertatapan. Sujong yang sebenarnya juga menyukai Boksu sangat ngajenghok ketika Boksu merasa bangga karena ia mendapat kenaikan nilai sebanyak 50 poin. Padahal nilainya kini hanya 65. Boksu yang mengetahui nilai Sujong selalu sempurna menyarankan agar Sujong menjadi seorang guru, sedangkan dirinya bermimpi untuk menjadi pacar Sujong. Saat itu mereka terlihat sangat bahagia. Cerita berlanjut ke masa kini, di mana saat itu Sujong yang merupakan seorang guru honorer di SMA Seolsong sedang mendengarkan curhatan seorang siswa bernama Yongmin yang tak mau dikeluarkan dari kelas IV. Kelas IV ini adalah sebuah kelas di mana siswa-siswinya merupakan siswa yang pandai. Kalau di Indonesia mah biasa disebutnya kelas unggulan gitu ya, Cingu. Akan tetapi karena ada urusan mendesak, Sujong malah meminta Yongmin untuk kembali lagi lain kali sehingga membuat Yongmin tidak bersemangat. Suatu hari, Sujong bertemu dengan seseorang dari kantor administrasi yang menawarinya menjadi guru tetap, namun Sujong harus membayar 50 juta won. Tak berpikir lama, Sujong langsung menolak tawaran tersebut, sehingga membuat pria itu marah dan menagih pembayaran uang makan karena Sujong telah menunggak beberapa bulan. Ketika Sujong berada di panti jompo untuk melihat neneknya, ia terlihat sedih dengan kehidupan yang dijalaninya. Lalu karena frustasi, Sujong akhirnya mengambil buku tabungan dan memberikan semua uangnya untuk menjadi guru tetap. Esok harinya, Sujong datang ke sekolah dengan wajah bahagia karena berpikir ia benar-benar akan menjadi seorang guru tetap. Di ruang guru, Sujong melihat Yongmin dimarahi oleh wali kelasnya karena nilainya menurun dan ia akan dipindahkan ke kelas Sky. Tak hanya melihat Yongmin menangis, Sujong juga mendapat kabar bahwa Kim Yung Ho, orang yang telah menerima suapnya, ternyata tidak masuk dan melarikan diri.
Mendengar kabar tersebut, tentu saja Sujong merasa sangat leles karena dirinya telah ditipu. Sujong pun terus-menerus berusaha menghubungi Myung Ho, akan tetapi tidak pernah terhubung. Sim lalu memperlihatkan Yong Min yang sedang menuliskan keluhan tentang apa yang terjadi di SMA Solsong. SMA ini membedakan kelas Ivy dengan kelas Sky, di mana saat itu Yong Min merasa dirinya didiskriminasi karena nilainya yang menurun. Setelah memposting hal itu, Yong Min tiba-tiba menghilang dan terlihat Sujong sibuk mencarinya. Sekolah sangat kacau karena postingan Yong Min masuk dalam berita. Setelah mencari kesana kemari tak ketemu, tiba-tiba Sujong mendapat pesan dari Yong Min yang mengatakan bahwa dirinya ingin mati. Sujong segera pergi menemui Yong Min yang sudah bersiap akan melompat dari atas jembatan. Di sisi lain, Boksu juga sedang berada di sekitaran tempat itu, di mana saat itu seperti biasa ia melakukan pekerjaannya. Kembali lagi ke Sujong yang sedang bersama Yong Min. Bukannya berusaha menghentikan Yong Min, Sujong malah mengajaknya untuk bunuh diri bersama. Ketika Sujong naik ke atas pagar jembatan, Yong Min segera meminta maaf dan memohon agar Sujong tidak melakukannya. Akhirnya Sujong berhasil membuat Yong Min tidak jadi bunuh diri. Akan tetapi tiba-tiba ponselnya yang ia letakkan di atas pagar jembatan bergetar karena ia memang menyetel ponselnya dengan mode getar. Ketika Sujong mengira yang menelpon adalah Myung Ho, saat ponselnya jatuh, ia pun segera menangkapnya. Untungnya saat itu Yong Min segera menolongnya, namun karena tak kuat menahannya, akhirnya mereka pun terjatuh bersama. Boksu yang melihat ada yang terjatuh segera berlari untuk menyelamatkan mereka. Karena Yong Min bisa berenang, Boksu langsung menyelam menghampiri Sujong, dan saat itu sebelum tak sadarkan diri, Sujong melihat Boksu berada di sana. Oke Cingu, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya, biar Mimin lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya. Gumawo, bye!